kehilangan dengan lukisan saya. Walaupun saya dapat duit ya. Yang pertama kali. Dulu. Oh, Pertama-tama. sahabat Bedante, hari ini saya tampil berbeda karena saya memakai sebuah topi yang katanya topi ini adalah topi untuk pelukis. Jadi tahu dong tamu kita hari ini siapa. Nah, sebelum kita kenalkan tamunya, jadi jangan lupa juga subscribe di channel YouTube kita Bedante Show, lalu di Instagram kita dan TikTok kita, ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin all about lukisan, all about paintings, sesuatu yang unik, menarik, tapi pernah nggak ngerasa di tempat-tempat yang megah-megah ataupun di rumah-rumah orang kaya pasti ada lukisan, bener nggak? Coba perhatiin dah di film-film yang keren-keren, pasti ada lukisan. Nah, saya pengen belajar banyak tentang lukisan. Jadi tamu saya, narasumber kita adalah hari ini seorang pelukis handal, ya udah sering pameran di mana-mana. C. Sulan. Nama panjangnya Sulan Lim ya, C? Iya, Iya. Sulan. Panggilannya Sulan. Panggilannya Sulan. C. Halo. Aduh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Wah, Iya. kita beberapa kali mesti reschedule ya, sama-sama. Sama-sama nyari waktu yang pas. Ya, yang pas. Nah, C. Sulan, Iya. lukisan. Kok kebayang sih? Sempet-sempetnya bisa berpikir mau jadi pelukis. Iya. Sebenarnya sih bukan cita-cita sih jadi pelukis. Oh, awalnya Hobi, bukan. ya, hobi. Dan ini salah satu hobi saya karena selain lukis saya banyak hobi-hobi yang lain juga. Oh, oke. Cuman lukis ini ternyata yang saya tekunin sampai sekarang. Gitu. Jadi ngalir aja. Ngalir. Nah, banyak hobi yang lain juga. Cuman kalau hobi ini saya nggak sayang-sayang. Misalnya untuk beli alat-alat yang mahal, saya berani. Untuk hobi yang ini nih, yang lukis ini. Yang ini ya? Iya, saya tahu memang materialnya kan mahal-mahal. Oh, oke. Iya, modalnya gede juga. Hahaha. Tapi saya dulu kan masih sekolah. Jadi saya selalu sisihin uang, beli nyicil, beli kuas dulu. Yang mahalan dia agak bagus lah gitu. Belinya kan nggak bisa banyak karena kendala uang saku dulu kan zaman dulu sekolah kan. Nyicil lama-lama jadi lengkap. Misalnya kalau saya ulang tahun, pasti kan kakaknya nanya mau dibeliin kado apa, saya nggak pernah minta kadonya, saya bilang uangnya aja deh. Uangnya bisa beli kertas yang bagusan, ya, gitu. Jadi lama-lama akhirnya bisa materi yang mahal pun saya bisa beli karena ya dengan ngumpulin uang dulu bisa beli. Soalnya kalau misalnya dulu belum pameran tuh, masih zaman dulu masih sekolah ya. Soalnya kalau misalnya mungkin Ceci kalau misalnya pada saat dulu bilang gue mau kuas, ya mungkin orang nggak kepikiran kuas yang bagus tuh buat apa gitu ya. Iya. Mendingan duitnya aja ya, jadi bisa investasinya malah gue tahu yang bagus nih seperti ini gitu ya. Kadonya juga nggak pas gitu buat saya, mendingan uangnya aja dah. Saya bisa beliin yang bermanfaat kan. Bermanfaat ya. Suka buat pas saya bisa gunain. Mulai umur berapa sih yang mulai kepikiran kayaknya melukis seru nih? Sama sih dulu ngeliat koko saya ngelukis. Oh. Ya, terus lama-lama dia sibuk juga nggak bisa ngajarin karena waktu dia juga. Oke. Akhirnya saya dicariin guru. Gurunya juga bekas guru dia dulu, mantan guru dia. Nah, itu dari nol, saya belajar dari nol. Jadi anggaplah nggak ngerti warna dari basic. Basic banget. Iya, jadi ada step by stepnya sampai akhirnya dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya, mulai diarahkan itu. Dulu kan belajar sendiri. Diarahkan ada guru itu. Ada gurunya. Les lah ya, dia dulu les. Pulang sekolah gitu. Les seminggu 2 kali. Sekali. Terus sampai SMA kelas 2. Itu benar-benar saya belajar basic, belajar teknik melukis. Teknik dasar dari awal banget. Dari melukis itu gimana, ngenalin warna sampai jadi lukisan. Jadi saya dapat tekniknya dari les. Itu kan kalau misal lukis, setahu saya dulu zaman saya SD mah belajarnya cuma gunung, sawah ya kan. Nah, itu kan betul. Ada kalau mengingat kembali ke belakang ya, itu kan ada kayak misalnya pakai cat air, ada cat yang minyak gitu ya. Nah, Cece awalnya apa? Saya sebenarnya belajar yang bagus tuh ya. Pertama yang susah dulu. Susah. Watercolor itu susah. Oh, cat air susah. Iya. Jadi kalau guru saya bilang dulu belajar yang susah, nanti yang gampang bisa belajar sendiri. Oh, oke. Coba sendiri gitu. Karena kita udah melewati yang susah dulu. Teknik yang susah itu kan di watercolor. Karena apa? Susahnya tuh nggak bisa diulang. Kalau watercolor tuh sekali jalan. Nggak bisa diulang-ulang atau dihapus, nggak bisa. Beda dengan di kanvas atau akrilik tuh bisa ditumpuk kalau salah. Misalnya dihapus, kita bikin lagi nanti ditutup kalau cat air nggak bisa.
sekali jalan. Gitu. Tapi base-nya apa kalau misal tadi kanvas kan? Terus kalau untuk cat air itu biasanya base-nya apa? Kertas biasa? Kertas, kalau bisa sih yang kertas khusus ya, efeknya lebih bagus. Oh, ada juga macam-macam ya? Ada kertas khusus watercolor. Memang ya situ saya bilang harganya lebih mahal dibanding kertas biasa, karena kalau kertas khusus itu membantu sekali, efeknya bagus. Membantu hasilnya lebih bagus dibanding kertas biasa kayak kertas anak sekolah itu loh. A4 yang buku Iya, yang gambar. zaman dulu. Beda. Oh, beda ya? Iya. Uh, Pasti Tapi- hasilnya lain lah, membantu kita juga. Efeknya lebih bagus lah jadi gambar kita. Nah, kalau sekarang juga tetap sama mainnya di watercolor atau udah berubah? Masih, tapi saya juga kadang-kadang bikin juga kok kanvas, akrilik. Nah, kadang-kadang ada yang minta juga dibikinin, saya bikin. Jadi saya ngajar murid-murid saya juga gitu. Jadi nggak hanya satu media aja. Oke. Semua media dicoba, nanti kan dia akan merasakan yang mana yang cocok sama dia. Oh, cocok-cocokan juga itu ya? Iya, kalau saya kan di watercolor ngajarin karena untuk basicnya dulu. Setelah itu terserah muridnya mau bikin akrilik, mau di kanvas atau di oil, nggak masalah. Yang penting ya susahnya dulu udah dicoba. Ini menarik banget ya sahabat Bedante ya. Kalau kita tuh belajar dimanapun, itu kalau untuk basic, belajar itu yang paling gampang. Ini yang susah tuh yang kita perlu diarahin gitu, yang susah. Diajarin. Tapi kalau udah susah, kalau yang gampang itu kan udah bisa coba sendiri. Biasanya apa? Setelah watercolor, terus apa lagi? Ya, kalau kan, tingkatan kesusahannya? Watercolor dibarengi dengan belajar bikin sketch. Kan sketch itu mempengaruhi gambar kita juga. Jadi kita luwes. Tulisan kita untuk supaya luwes. Kalau sketch tuh berarti nggak diwarnain ya? Enggak, pensil. Bukan diwarnain, pakai pensil. Iya, sketch. Di mana aja kita sketch. Ada yang kita depan lihat apa ya kita sketch gitu. Itu untuk melatih tangan sih mana sketch itu. Jadi di watercolor kan kita nggak boleh mengulang-ulang. Nah kalau di sketch kan tangan kita udah ini latihan. Tambahin lagi gitu ya. Terlatih dengan tangan kita, dengan rasa kita kan, dengan tone-nya. Kalau di sketch itu kan ada yang tebel tipis. Nah di cat air juga ada nanti kalau udah main warna. Kayak latihan di sketch juga gitu. Tebel tipisnya kan di arsir ya, arsir gitu udah ya. terbiasa, nanti di cat air pun akan ketemu lagi, jadi kita udah terlatih dulu. Nah ini juga unik juga nih, karena kalau di sketch seperti itu saya paling sering nemuin tuh pada saat tes IQ. Iya. Kenapa ya begitu ya? Maksudnya apa gara-gara kita bisa dengan kita sketching kita bisa tahu wawasan kita seperti apa, orangnya seperti apa? Iya, itu kan yang bagian yang bisa menilai kalau saya kan beda lagi. Ya dari goresan kan tanda tangan ya kan. Itu kan ada ahlinya yang bisa membaca bacaan itu ya atau apa. Nah, kalau di sketch dalam lukisan itu untuk supaya tangan kita ini aja gitu. Terlatih, terbiasa. Nah, di dalam cat air itu juga kan kita kan nggak boleh mengulang. Nah, latihannya di sketch. Goresan kita udah sekali jalan gitu. Sekali jalan udah jadi langsung hasilnya nggak boleh diulang-ulang, malah rusak. Nah, sketch kan kadang kan kita bikin sketch itu kan ada juga yang cuma kesannya doang, nggak harus rapi gitu. Tapi orang udah bisa lihat ini apa gitu kesannya. Oke. Bentuknya sketch, ya? Iya, minimalis gitu goresannya kalau sketch kan. Nah di cat air juga begitu. Jadi ada hubungannya, makanya latihan dasar tuh sketch. Nanti udah main warna baru gitu. Iya. Nanti yang udah ke arah yang ke cat minyak itu udah di situ udah dapet di cat air itu. Bisa belajar sendiri. Berarti basicnya sama aja ya sebenarnya. Basic untuk yang ininya susah, sama. Yang susahnya di watercolor. Karena nggak dari warna tua nggak bisa ditumpuk muda. Jadi dari muda dulu dibiasakan. Kalau di cat air, di cat minyak terbalik. Mau muda mau tua boleh. Oke. Tumpuk. Beda di cat itu yang orang bilang sulitnya di cat air nggak bisa. Ada yang nggak bisa seperti di cat minyak. Iya. Terus pencampuran airnya juga kan diaduk-adukin mesti mesti tahu kadarnya, itu yang susah. Itu putihnya ditinggalin warna putih kertas, bukan putih cat. Oke. Nah kalau cat kanvas kan di kanvas kita tambahin warna putih. Iya. Kalau ini nggak, malah putihnya putih kertasnya yang kita tinggalin. Warna putih kertasnya bukan putih cat. Ya kayak susah. Makanya emang kalau misalnya sekarang ini
sekarang udah bilang pelukis ya dirinya ya. Iya, emang udah profesi jadi. Profesi ya. Tahun berapa sih mulai declare bahwa pameran saya mau jadi pelukis nih? ya sebenarnya sih nggak bilang saya mau jadi pelukis ya, ngalir aja sih. Ngalir aja. Heeh. Pertama kali Hobi. pameran, nomor pertama kali pameran yang bersama ikutan? sih tahun 88 udah. Dari itu masih antar sanggar. Saya kan Oke. ikut sanggar lukis juga dulu. Oh, oke. Tapi di sanggar itu saya cuma uni aja ya untuk mencari teman sekomunitas aja. Teman Sesama komunitas. suka nggak suka lukis. Hmm. Sebenarnya saya bukan dapat dari sanggar, ilmunya tuh dapat dari les. Dari les. Dari les itu yang saya bilang dari kelas 6 sampai SMA 2. Ya. Nah, kalau masuk sanggar tuh untuk ini aja biar Komunitas. sesama komunitas Ya. kita. Zaman dulu kerennya, Bergabung. zaman dulu sanggar ya, sekarang Iya, kerennya iya. komunitas gitu, padahal Iya, sama aja ya. Iya, zaman dulu sanggar, sekarang udah nggak udah nggak ada tuh sanggar Oh, udah nggak ada di sama sekali. Jakarta. Iya, kayak zaman dulu kan Pemda DKI kan sangat mensupport ya. Bantu ya, bantu. Kayak Gelanggang Jakarta Timur, pokoknya 5 wilayah itu ada lah sanggar lukis. kayak di udah Ancol nggak gitu ada. ya? Bukan Ancol sanggar. lain lagi itu udah Jualan. Seniman. Lukis, ya. Oh. Pelukisnya memang buka kios. Buka kios, udah jualan lah ya, bukan jualan. Iya, kalau sanggar kan anak-anak muda. Belajar Anak muda ya. dulu dari belajar bareng. Hmm. Nah, kalau saya sih belajarnya bukan dari situ, saya dari les. Udah Ilmu bisa saya dapat duluan dari les ya. dulu ya. Oh. Jadi masuk itu cuma untuk komunitas aja. Jadi kita bisa melukis di mana yuk bareng-bareng. Kenapa tuh sanggar udah nggak ada ya? Nggak tahu, itu tergantung ini sih ya, pemerintahnya sekarang mau dukung apa enggak gitu. Kalau Swasta dulu kan nggak? Swasta nggak pernah bikin. swasta enggak. Itu paling ya galeri. Ini Tapi sama galeri aja. kan biasanya per satu orang yang ini ya, yang Iya, galeri mah pelukisnya yang udah pakai nama jadi itu ya. yang mau pameran. oke. Kalau sanggar kan memang kita sesama hobi aja. Sesama hobi kita ngumpul, nanti kita bikin atau kita diskusi ngomongin tentang seni. Terus mau pameran ya kita bikin. Ya masih modal semangat kalau zaman dulu sama sanggar. Cuman dibantu sama Pemda. Oh, oke. Nah, ada tempatnya. Mereka sediain tempat kalau Iya. Pemda ya. Terus berapa lama sekali kita keluar ngelukis di luar di mana, Oh. lihat objeknya langsung, itu ada dana dari pemerintah. Oh, Pemerintah daerah. karena Sekarang mahal. udah nggak ada. Karena melukis itu mahal ya gitu. Sebenarnya sih pemerintah mah anggarannya banyak. Hmm. Begitu-begitu kalau dia mau, cuman kan mungkin pemerintah kan setiap ganti beda-beda orang. Ya ada yang nggak terlalu interest dengan seni mungkin, dengan seniman. Kalau dulu kan mungkin ada perhatian, beda-beda ganti jabatan kan ganti-ganti, kan dia mungkin nggak interest sama lukisan kali, seninya kurang. Kalau ada yang ini kan dia perhatiannya beda lagi. Tapi kan memang kalau kita lihat sekarang dimanapun juga seperti saya Dukungannya dari kurang awal ya sih. gitu, sekarang pemerintah. Dukungan sekarang ya. Ya, Cuma padahal dana mah banyak, dana banyak. anggaran banyak kalau ini mah. Kalau memang dia mau melibatkan pelukis-pelukis itu. Apa mungkin enggak, ini sih pemikiran liar aja sih. Maksudnya apa mungkin gara-gara sekarang ini banyak kan lebih ke arah bukan di kanvas, bukan di itu, tapi lebih ke arah detail desain kayak komputer. Gitu loh, pakai Yang itu sekarang, kan seni beda ya? ya itu beda lagi. Seni beda lagi. Cuma kan Iya. kayak gitu-gituan kan sekarang Iya, sekarang- growingnya sekarang. banyak lumayan gede ya. Iya, itu beda lagi seninya itu mah yang kayak ini ya di komputer gitu kan. Komputer. Itu beda lagi seni, tapi seninya beda. Kan banyak sih. Maksudnya kalau dulu kan setahu saya tuh kalau bikin kartun itu kan mesti dari sketching, di gitu, itu bener ya. Nah, kalau sekarang kan enggak, mereka pakai komputer kan. Mereka Iya. pakai komputer begitu-begitu. Mungkin arahnya Itu ke sana. salah satu ini aja sih sebenarnya. Ya lukis mah tetap aja lukis dengan tangan kita sendiri, dengan ini bukan bantuan komputer. Komputer ya. Tapi itu bagian juga tapi beda-beda gitu, kayak kita aliran-alirannya lah. Aliran-alirannya. Cuma kalau misalnya komputer juga lucu juga, setelah jadi nggak mungkin di print tuh dijual aja ya. Iya dong, kalau ini kan seninya Tapi itu kan adalah nilainya beda. iya, makanya Udah jadi alat gitu kan udah kayak seni apa? Seni pakai ya, kayak pabrikan jadinya. iya. Kalau dengan lukisan seni murni gini kan hanya satu. Itu kan bisa diproduksi. Dibikin banyak. Dan Nilainya feelnya juga beda. dan nggak mungkin bisa dikopi kan ya sih. Kalau misalnya lukisan itu sekali jadi, artis yang sama belum tentu juga bisa bikin yang sama Iya. persis kan ya. Kecuali emang sengaja dia mau reproduksi, beda. Tapi reproduksi juga kalau pas dia Nilainya ya gambar jadi sendiri, beda, nilainya harganya lain. Kan dia kan dibikinnya lebih dari satu. bikinnya lebih dari Iya, satu. jadi harganya juga beda. Itu gimana, di print Nilainya. atau dilukis lagi? Cetak.
Dicetak ya. Ya, Cetak tapi maksudnya kanvas tangannya sekarang. tetap satu kali dong, Ce. Iya, cuman dari itu dicetak, di print gitu. Hmm. Dari hasil lukisan asli di Yeah. print. Ya Oke. beda-beda orang kecenderungannya ya. Kalau ada yang begitu karena dia merasa aslinya gue simpen ah. Gue jualnya yang Print. perintannya aja ya, tapi Printan. nilainya juga beda kan. Istilahnya udah dibikin lebih dari satu kan. Kayak Kan- grafis lah, grafis juga kan begitu. Tapi dia nggak bikin banyak, ada batasan juga. Mungkin misalnya bikinnya cuma 2 atau 3. Dari hasil perintannya itu nggak di kan, jadi nggak ada nilainya juga dong kalau pasaran nanti. Iya. Nah sekarang Bikin banyak. kondisi sekarang kan sanggar udah nggak ada, komunitas ya ada sih komunitas ya, tapi banyakan kan personal ya, Ce ya. Iya. Personal kalau bikin galeri. Nah penikmatnya sendiri masih banyak nggak, Ce? Yang beli, yang nikmatin. Pada waktu itu sih banyak ya, sebelum COVID sih. Sekarang sih juga sama lah, galeri udah banyak tutup. Karena COVID kan, Ce? Iya. Bukan gara-gara nggak ada penikmat dong, tapi gara-gara Sebelum COVID COVID kan. juga udah ini sih. Situ kan ada boomingnya dua. Ya, kayak pelukis juga kadang di galeri juga ada yang model digoreng-goreng gitulah. Oh, oke. Jenis-jenis lukisan ini iya, gitu. digoreng-goreng supaya naik gitu. Ya kayak gitu juga emang nggak tahan lama sih yang model digoreng-goreng itu. Karena dia nggak mandiri, jadi tergantung sama galeri. Oh. Nanti kalau galerinya udah nggak mau pegang dia, ya udah bingung. Ya kan, karena biasa kan galeri yang ngaturin dia, digoreng, naik dong. Tapi kalau galerinya udah nggak peduli lagi dengan dia kan, ya dia udah nggak bisa apa-apa. Berarti kalau kayak gitu ngomongnya berarti galeri itu belum tentu pelukis. Yang bikin galeri belum tentu Bukan, dia pelukis. cuma bisa pebisnis. memasarkan. Oke. Pemasarannya. Jadi ngundang-ngundangin pelukis untuk pasang di galerinya dia gitu ya. Oke. Kalau galeri kan ya nggak harus selalu dia ini, dia bisa cari ini relasi atau dia ngadain bikin pameran di tempat dia. Iya. Gitu. Tapi ajang-ajang dulu sering kalau untuk itu kan yang buat jualan aja. Tapi kalau dari Cece sendiri dulu sering ikut pertandingan. Ada nggak pertandingan? Namanya apa sih? Pertandingan Lomba. apa lomba ya? Lomba melukis gitu ya. Saya sih nggak begitu ini ya dengan lomba-lomba. Kan bagi saya lukisan mah bukan untuk di lomba ya. Iya, tapi ya sah-sah aja sih yang ada juga yang ikut-ikut kompetisi, namanya kompetisi lukis gitu. Ya kan pelukis beda-beda. Cuma biasanya level-levelnya bukan pelukis kali ya kalau ikut kompetisi, masih kayak mahasiswa baru-baru ya awal-awal. Ada juga yang profesional juga ada. Oh, oke. Tapi jarang sih sekarang ini jarang. Paling kayak UOB gitu yang bikin instansi swasta biasanya. Instansi swasta. Iya, bikin gitu. Ada yang tahunan tuh setahun sekali dia bikin ajang-ajang kayak gitu, kompetisi. Termasuk jarang sih sekarang mah. Biasanya kalau kayak kompetisi gitu dibaginya gitu kategori cat air atau apa? Enggak. Bukan. Gimana itu? Itu mah dibebasin sih media. Kategori profesional sama bukan gitu. Tapi kalau misalnya media dibebaskan, media dibebaskan, saya sebagai penggiat dari cat air, lalu ada orang lain lagi pakai cat minyak. Nggak mungkin dong penilaiannya sama dong? Enggak, di media malah biasanya kadang dikasih kebebasan. Tapi kan dia dikasih temanya. Tiap bikin kompetisi kan ada tema tentang apa gitu. Cuma paling itu, kalau media sih biasanya kita bebas. Nah kalau misalnya kayak begitu, mungkin ukuran ditentuin, nggak boleh lebih dari berapa meter misalnya. Kanvasnya tuh ya itu. Iya, ukuran kertas juga sama. Cuma kalau media biasanya sih enggak dipatokin ya. Ini enggak. Nah, oke. Nah, kalau memang kayak begitu berarti penilaiannya biasanya apa, sih? Kedetailan atau apa? Kita kategorinya banyak sih. Kalau lomba-lomba gitu ya tergantung jurinya apa yang mau dia nilai. Biasanya apa? Biasanya yang paling standar. Temanya sesuai sama yang dia minta enggak gitu. Membicarakan tentang apa, misalnya apa, hak asasi manusia, lukisannya tentang apa, nah masuk nggak dengan tema dia. Oh, oke. Kalau kayak gitu itulah yang dinilai, jadi interpretasi kita pelukis terhadap temanya. Iya, kalau saya sih bilang kalau lukisan tuh nggak bisa sih dinilai ya, nggak bisa dinilai, jadi objektif. Harus makanya saya jarang ikut gituan, lomba-lomba gitu. Kadang-kadang
relatif juga kalau lukisan kan. Iya. Lagi orang bilang gini kan beda-beda orang. Ya kan, penilaian orang kan Iya, beda-beda. pasti. Nah, kalau abstrak sendiri apa sih sebenarnya? Hah? Kadang saya nggak ngelihat, saya nggak ngerti ya. Saya bukan orang pelukis dan Iya. saya bukan penikmat seni sih Abstrak sebenarnya. kalau Cuma lihat kalau abstrak kan kayak begitu-begitu dilempar-lempar. menurut saya sih abstrak itu nggak perlu dimengerti. Mengerti ini gambar apa. Kita dirasakan aja. Mungkin dari komposisinya, dari warnanya. Kalau kita rasa, wah susah ya diceritainnya ya. Iya. Kita yang ngerasain gitu, ngerasain aja. Kayak sayur Tapi asem. nggak usah dari mata, dari rasa kita gitu. Tapi nggak usah dimengerti ini gambar apa ya, namanya abstrak. Nggak usah gitu. Kita harus tahu ini apa ya, tentang apa ya, namanya abstrak. Kalau udah suka-suka aja Iya, gitu tapi ya. dari mungkin warnanya, komposisinya, dari goresannya itu ya kita nilai. Nggak usah harus dimengerti gitu. Abstrak itu apa sih, ini kamu gambar apa, tentang apa, nggak usah dibahas kayak gitu. Kalau Tapi di dari film-film, gambarnya kita bisa rasakan aja goresannya, warnanya gitu. soalnya kalau di film-film kan di orang suka pada ngomong tuh ceritanya, oh ini gambaran seperti apa segala ya, itu kita kan nggak ngerti ya. Tetap ada yang digambar itu ada isinya, maksudnya yang disampaikan. Tapi kan kita nggak harus mengerti ini ada ininya, ada ini, nggak usah. Kalau saya yang ngelihat lukisan abstrak begitu. Nah kalau Cece sendiri apa? Saya lihat, Lebih ke kalau abstrak? saya Nggak ke abstrak kan ya? enggak, saya Berarti apa? lebih ke natural sama impress ya, kalau kata yang nulis tentang lukisan saya. Natural sama impress. Ada impressnya dan naturalis. Kalau natural itu berarti, by the way saya dikasih buku. Wah ini karya dari Jesulan juga nih. Jadi ini lukisan-lukisannya pure lukisan dari asli, lalu di print ke buku ya. Iya, dibikin buku. Dibikin buku. Jadi buku Ada ini wah luar biasa nih. Kata-kata bijaknya itu ya. Kata-kata bijak. Keren. Jadi ini dari guru Buddhis dunia. Dari guru Buddhis dunia, dan ini adalah bentuk dari karya natural. Ya, ada pohon-pohon ya. Ada impress. Nah, impress itu apa sih? Impress itu kita lihat sesuatu, nggak harus kita bikin seperti apa yang kita lihat. Kesannya aja. Gitu. Misalnya nggak nyampe. Kalau realis nih, Otakku nggak nyampe. Kalau realis kan apa yang kita lihat kita bikin. Mirip ya. Iya, kalau saya kan enggak. Bisa aja misalnya di situ ada kayu itu saya nggak bikin. Saya hilangin. Kayunya nggak dibikin? Iya, itu kalau realis kan apa yang kita lihat. Kayak foto misalnya. Mirip. Iya. Ya, kalau saya kan enggak. Jadi saya bikin, bisa aja saya cuma ambil kesannya doang. Kesan pohon, kesan suasananya, nggak mirip seperti apa yang saya lihat. Saya tangkapnya beda, gitu. Tangkapnya beda. Iya, dan bentuk lukisannya jadinya nggak harus seperti yang saya lihat. Yang ini saya nggak suka ya saya nggak bikin. Saya bikin yang bagi saya suka. Oh. Di mata saya dan di rasa yang saya rasakan ini menarik nih. Oh. Yang baru saya tuangkan dalam lukisan. Jadi ambil kesannya doang. Oh, jadi kalau ngelukis saya tiba-tiba Cice mau bikin impress, si Dani mah jelek, nggak usah gambar. Kesannya aja. Kesannya gitu. Aja ya. Iya, nggak harus mirip kayak foto. Kalau realis, hiperrealis apa lagi? Udah kayak ngopi ya. Asli ya, apa sama. kayak foto. Itu yang dinilai berarti ya, kalau untuk seberapa lebih dari realis. Seberapa mirip detail gitu. Dengan detailnya. Kalau saya kan enggak, kesannya aja. Jadi kesannya nggak suka memindah itu kan, kalau itu kan kayak memindahkan doang. Iya. Seperti apa yang dia ada di foto atau dilihat langsung. Mirip, misalnya sampai mukanya bolong juga dibikin bolong gitu, mukanya kayak jerawatnya atau apa misalnya gitu. Iya. Saya enggak, saya cuma ambil kesannya aja gitu. Nah, sebuah lukisan itu kan harganya itu mah nggak ada nilainya sih, maksudnya nggak pernah ada patokan ya. Nah itu bagaimana bisa membuat itu tuh, oh ini lukisan nih wajar mahal, ini nggak wajar, itu gimana sih? Sebenarnya sih lukisan itu nggak, kalau yang suka dia nggak lihat dari harganya kalau emang udah suka gitu. Kalau emang dia suka ya senang dengan lukisan itu. Jadi saya waktu pameran juga begitu. Dia bilang ini lukisannya ini karena dia suka ya, jadi dia nggak melihat dari harganya lagi. Bagi yang memang udah, dia mungkin dia lihat kayak ada jatuh hati dengan lukisan itu, bagi dia tuh nggak mahal gitu, tergantung kan, gitu. Dia menangkap feel-nya dia ya. Iya, ini nggak mahal, jadi masing-masing orang relatif kalau masalah harga.
Tapi kalau misal dari sisi penulis, sisi pelukis sendiri memberikan harga itu berdasarkan apa? Kerumitannya atau waktunya atau apa? Macam-macam. Kalau bagi si pelukisnya misalnya harga itu nggak ter ini ya, nggak ada batasannya, nggak ternilai. Kalau saya lukisan, kalau saya merasa saya waktu melukisnya itu rasanya beda aja. Biasanya itu kayak saya suka koleksi pribadi, saya nggak mau lepasin. Iya. Bahkan ngelukis sendiri juga nggak mau dijual juga. Sebenarnya bukan masalah jelek atau bukan, waktu kita proses melukisnya tuh rasanya beda aja gitu. Jadi kayak sebuah memori, kayak kita berfoto di daerah mana dengan lagi prosesnya ada perasaan beda gitu. Nah itu sayang nih yang lukisan koleksi aja. Bisa gitu ya? Iya. Pertama kali saya jual lukisan tuh saya ada rasa kehilangan dengan lukisan saya. Walaupun saya dapat duit ya. Yang pertama kali? Pertama-tama. Ya itu kan masih belum terlatih kali ya. Karena emang dasarnya saya bukan mau jadi pelukis waktu itu kan, hobi. Iya. Jadi senang dengan lukisan kita sendiri. Paling zaman dulu sekolah ya, saya kan udah ngelukis sendiri, belum profesional, belum pameran lah. Saya ngelukis, terus saya tempel di dinding sambil tiduran, lihat kayaknya enak gitu ya. Itu hobi, puasan batin. Itu belum pameran, masih buat nikmat sendiri. Dan akhirnya dibeli lukisannya, dan Cece bukannya itu malah kehilangan. Iya, pertama-tama. Pas ngeliat duitnya kagak happy. Iya. Ini seniman bedanya gitu ya. Iya, karena dasarnya emang hobi ya, seneng mencintai karya saya sendiri gitu. Jadi kayak kalau udah duit tapi ada rasa kehilangan, udah nggak di saya lagi nih lukisannya. Iya. Tapi lama-lama udah terbiasa, karena kita kan udah ngarahnya lebih ke profesional. Udahlah bisa membedakan. Memang lukisan itu kan harus dinikmatin orang lain juga, bukan buat diri sendiri doang. Ya kan bisa membahagiakan orang lain juga kan. Kita juga senang. Jadi udah beda lagi kan, dulu kan masih belum profesional. Beda ya. Sekedar buat diri sendiri, kepuasan batin sendiri. Iya. Good happy. Aceh, ini pertanyaan mungkin terakhir kali ya. Saya melihat fenomena di mana anak-anak muda sekarang kan juga sudah mulai ke arah yang digital ya, seperti itu ya. Nah, ada nggak teman-teman dari Cece mungkin sesama pelukis berpikir bagaimana nih buat tingkatin semangat mereka lagi untuk bisa mencintai sebuah karya seni atau menjadi pelukis? Ada nggak pikir dan caranya mungkin seperti apa? Ya, seperti yang saya amatin ya, kan saya juga ada murid-murid private gitu. Ke rumah-rumah murid. Saya lihat ya, ada orang tua yang dukung 100% anaknya belajar lukis. Ada. Jadi saya kan perhatiin juga dari orang tua murid saya kan tahu. Ini orang dukung sekali nih hobi anaknya dilukis. Terus ada lagi yang lain, dia nggak terlalu prioritasinnya belajarnya piano atau belajar pelajaran gitu loh. Padahal seni itu juga penting. Kita kan dari anak kan sekarang kan banyak pelajaran tuh sampai numpuk banyak macam kan, kesian juga kan, penuh otaknya kan. Yang dilesin tuh matematika, fisika gitu-gitu kan, kesian juga kan anak. Dengan dia belajar lukis kan lebih ini jadinya kayak rekreasi. Iya, harusnya perlu di balance gitu. Nah, karena orang tua kan kadang nggak mikir ke situ, pikir ngapain belajar lukis gitu ya kan. Emang lu mau jadi seniman gitu, padahal kan kalau belajar bahasanya lukis, bisa suka gitu ya, kalau belajar lukis itu kan nggak harus jadi seniman. Kan bisa jadi arsitek atau ke interior, ke desain, atau sekedar melepaskan ini aja ya, melepaskan balance kan, belajar stres ya, belajarnya yang kayak matematika yang berat-berat gitu misalnya, yang karena kebutuhan nilai aja dia belajar, yang penting lolos gitu ya. Tapi kan seni ini kan beda, dia menetralkan lagi otaknya biar lebih kayak rekreasi. Berarti kalau bisa saya obrolin mungkin stress. Sama kayak olahraga juga ya, berarti melepaskan stres gitu kan ya. Dari lukis itu kan buat terapi sebenarnya. Terapi. Banyak orang-orang yang autis tuh belajar melukis tuh bagus. Bagus. Jadi bisa buat terapi, buat memikirkan. Kayak panti-panti yang itu kan. Saya pernah ngajar di panti asuhan juga gitu. Ngajarin mereka. Itu kan sebenarnya terapi juga, bukan nggak harus kelas itu kan pelajaran gitu. Piano. Piano juga bagus. Salah satu seni juga kan, seni musik. Nah, lukis juga bagus buat ini supaya nggak terlalu tegang otaknya.
Oh, oke. Dengan pelajaran-pelajaran yang banyak itu di sekolah kan. Iya. Dengan ada belajar lukis kan sebenarnya bagus. Iya, oke. Jadi orang tua kadang-kadang menilainya, wah nggak belajar lukis mau jadi pelukis. Nggak juga sih. Nggak juga. Iya, saya juga buat cita-cita belajar lukis jadi pelukis yang saya hobi. Contohnya akhirnya jadi mata Ngalir pencarian aja, malah ya ngalir jadi terakhir ya. karena Jadi orang profesional. menghargai karya kita ya kan bagus dong. Happy Iya, ya sih. iya, jalan aja, ngalir aja gitu. Bukan cita-cita jadi pelukis sebenarnya. Tapi ini sebuah perbincangan kita ini tuh merupakan sebuah buka mata saya gitu loh. Karena sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirin, nggak pernah apa, dan fungsinya itu kita selalu berpikir adalah keindahan. Gue nggak ngerti, kayak seperti abstrak tadi. Ini kita mesti ngerti nih. Ternyata emang nggak perlu. Itu bukannya mata yang penting, bukannya otak yang penting, tapi bagaimana kita bisa merasakan. Pada saat kita melihat sebuah lukisan itu, bagaimana merasakan. Dan memori itu yang dibayar ya, feel itu yang dibayar ya, gitu. Jadi ya harga juga relatif lukisan, nggak bisa bilang ini mahal ini. Ya yang menikmati kan kalau dia memang suka, dia nggak bilang itu mahal. Memang gue ini suka gitu. Iya, karena bagi sebagian orang mungkin nilainya itu nggak berarti, tapi bagi beberapa orang ini berarti banget buat gua gitu kan ya. Makanya saya ngelukis tuh lebih gampang ngelukis daripada ngasih harga sebenarnya. Oke. Kalau pameran harus ngasih harga sekian, saya malah mendingan ngelukisnya. Iya. Gak pusing dibandingin ngasih harga, malah lebih bingung. Iya. Kan relatif sih harga kan, kalau orang bagi yang seneng kita kasih harganya, dia orang bilang mahal tapi bagi dia nggak mahal kalau memang dia udah suka ya. Gitu. Iya. Nggak bisa dipatok gitu. Makanya dibutuhkan marketing saya aja. Iya betul. yang pentingnya jualan. Lukis tahunnya melukis aja, yang mikirin marketingnya gitu. Iya. Harganya berapa lah? Pusing deh saya kalau udah ngomong harga, karena saya lebih ke lukisan, lebih suka lukisnya, bukan mikirin harganya. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih banyak, C. Ya, udah mau ngobrol sama kita, Bedante. Diajakin ngobrol kayak gini, bisa berbagi juga buat yang lain. Ya, karena ini memang podcast kita kan dimaksudkan untuk teman-teman kita yang memang terkena pandemi kemarin itu, dan akhirnya mentok, kagak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi kita memberikan opsi beberapa profesi mungkin beberapa bisnis juga yang bisa dipikirkan kalau misalnya ada yang cocok. Dan mungkin beberapa saat ini di mana ya mungkin pandemi sekarang udah mulai mereda ya, mereda, kita mau lewat, tapi mau ngapain ke depannya. Nah, ini masih ada saat-saat di mana kita bisa berpikir changing jalur. Kita berubah jalur, mungkin hobi-hobi kemarin-kemarin, mungkin juga sahabat Bedante yang sekarang dengerin, C. Ada juga kemarin-kemarin pas pandemi nggak ngapa-ngapain, dia ngelukis. Tapi kan mungkin nggak ada didikannya, nggak ada apa ya, nggak ada ngarahnya. Nah itu mungkin bisa belajar ngelukis dengan Cesulan ya. Emang nanti anak untuk bersama anak-anak ya, lebih dia dikasih pilihan-pilihan nih. Nanti dia akan ketemu mana yang cocok buat dia. Belajar apa aja boleh lah. Jangan dicekokin dari atas terus ya, dari orang tua cekokin terus ya, biar anaknya punya variasi. Ternyata aku sukanya yang ini ya gitu. Oke. Dicoba dulu yang mana-mana, dari hobi-hobi yang lain-lain, ya musik, ya seni, ya tari. Nanti mereka akan merasakan sendiri, ternyata cocoknya di sini ya gitu. Ya, kasih pilihan-pilihan, dikenalin lah. Biarkan mereka yang memilih lah ya. Bukan orang tuanya yang harus lu mesti jadi ini ya, jadi jangan kesian anaknya. Iya. Melukis pun juga banyak aliran nih ya. Iya. Belum tentu cocok juga sama dengan apa yang diarahin gitu. Beda juga. Tapi ya tetap aja biarkan mereka yang memilih ya gitu ya. Kayak pilih jurusan orang kuliah juga kan gitu anaknya. Jangan orang tuanya yang milihin, anaknya yang suka yang mana gitu. So at the end juga orang tuanya juga nggak running the business untuk anaknya gitu kan ya. Biarkan anaknya yang berkreasi. Gitu. Iya, oke. Selamat. Kok selamat jadinya. Jadi konsentrasinya buat kepikiran ke lukis aja. Thank you very much kembali lagi C. Tadi kita banget bersyukur bisa ngobrol nih. Nanti kita akan kasih lihat beberapa lukisan dari Cesulan ya. Oke. Sahabat Bedante, sekian dari kita. Jangan lupa juga kembali lagi saya ingatkan untuk subscribe karena kita memberikan informasi yang sangat-sangat berguna untuk profesi, bisnis, dan juga komunitas Anda. Bagi Anda yang memiliki komunitas yang pengen di-up, pengen diajak ngobrol, dan diberitahukan kepada teman-teman yang lain gitu kan, nah boleh kontak kita. Tulis komentar atau DM kita melalui Instagram
silakan aja ya. Oke, terakhir kita ada salam bedante, C. Salam bedante itu C kiri, C yang kiri. Gini. Yang kanan lurus, tangannya full. Itu Oh, ya, ya, tangannya Gini. full aja. Full. Tangan yang kiri full. Ya, gitu. Oh gini. Iya. Oh, kira kayak love. Lo sekarang begini deh. Ya, oke. Thank you very much. Yo. Salam Bedante. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Ya.